Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Wahyu Argawijaya dari kelas Sejarah Peradaban Islam 1. Baik, di dalam kesempatan ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari dosen pengampu Bapak Mawardi Purbo Sanjoyo. Baik, saya di sini terlebih dahulu membuka Google. Museum Batik Indonesia. Museum Batik Indonesia. Bahwasanya kalau resmi ada https museumbatik.com. Saya akan mencari bagaimana sih mencari sumber primer. Di dalam ini ada koleksi berada, koleksi, program, tentang kami dan bukan kami. Yang pertama saya buka koleksi terlebih dahulu. Di sini banyak macam-macam motif batik. Yang pertama, batik pagi sore Beketan, wilayah Kota Demak berdekatan dengan Kudus. Dahulu ini wilayah ini banyak bermukim keturunan Cina yang kemudian membuat batik dengan gaya dan motif yang khas untuk mereka pakai atau gunakan sendiri. Yang selanjutnya, batik merak ngibing, kain panjang bermotif merah ngibing atau berarti merak menari. Pola utama batik ini adalah dua merak yang saling berhadapan dengan ekor yang mengembang. Yang selanjutnya, batik lawasan. Batik Pekalongan yang berasal dari Pekalongan, mengalami perkembangan yang terlihat dengan motif-motifnya yang bebas dan juga tidak kaku. Pembuatan batik ini membuat batik sesuai dengan permintaan konsumen dan juga perkembangan zaman batik pribumi. Kita berlanjut ke menu selanjutnya tentang program kegiatan reguler. Kegiatan reguler kekunjungan batik Museum di Indonesia. Yang pertama, agenda acara. Ada acara workshop batik Museum Kebangkitan Nasional dan banyak lagi. Berlanjut ke museum yang selanjutnya, yaitu tentang berita membatik di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, kunjungan dari Museum Batik Indonesia, dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya akan menunjukkan ke tentang kami. Tentang kami di sini profil bahwa menunjukkan museum yang ada di Indonesia. Museum Batik Indonesia merupakan museum khusus yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah atau disingkat TMMI Jakarta Timur. Museum ini didirikan sebagai wujud tindak lanjut atas penetapan batik Indonesia sebagai representative place of the established cultural heritage of humanity oleh UNESCO, ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2009. Masuknya batik ke dalam daftar tersebut membuat pemerintah merasa perlu untuk mendirikan tempat pewarisan pengetahuan sekaligus budaya batik menjadi jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Museum Batik Indonesia mulai dibangun pada tahun 2014 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan selesai dibangun pada tahun 2018. Secara arsitektur, bentuk dana bangunan Museum Batik Indonesia menyerupai lipatan batik. Pada bagian depan bangunan museum dihiasi dengan beberapa motif batik. Salah satunya adalah motif gawung. Ruang pameran tetap Museum Batik di Indonesia terbagi menjadi 7, yaitu ruang sejarah batik Nusantara, ruang kasana batik Nusantara, dan ruang teknik pembuatan batik
ruang penggunaan batik secara tradisional, ruang perkembangan batik, galeri kemasyhuran, dan ruang kesimpulan. Yang selanjutnya ialah visi dan misi di Museum Batik Indonesia. Visinya ialah mewujudkan pelestarian warisan identitas budaya untuk kesejahteraan masyarakat. Visi menjadi pusat informasi batik Indonesia. Kedua, menjadi pusat pelestarian koleksi dan budaya batik Indonesia. Yang ketiga, menjadi pusat penelitian mengenai sejarah, pengetahuan, dan budaya serta lingkungan. Yang keempat, menjadi agen perubahan dengan berkorelasi dengan daerah penghasil batik. Yang kelima, menjadi pusat pengembangan desain dan seni motif batik untuk mendukung sektor industri kreatif. Yang terakhir atau yang keenam, menjadi media perangkaan batik yang voice novel, yaitu berbagai perancangan rumah mode yang berpengaruh di Indonesia maupun dunia internasional. Sejarah batik, ruang pertama ini merupakan ruang pengenalan mengenai batik, sebuah karya adiluhung. Pada ruang ini dijelaskan mengenai awal mula berdirinya museum yang ada di Indonesia. Melanjut ke Khazanah Batik Nusantara. Ruang kedua bertema Khazanah Batik Nusantara yang memamerkan berbagai jenis kolektif batik yang mewakili daerah penghasil batik dan pengembangan batik yang berakulturasi dengan budaya asing. Selanjutnya dimamerkan kain batik yang berasal dari 6 wilayah awal perkembangan batik di Indonesia, yaitu pertama Jogja, Surakarta, Pekalongan, Cirebon, Asem, dan Madura. Selain itu ditampilkan batik berbagai daerah lain dari hasilnya akulturasi beberapa budaya batik Pasurek, batik moderatif, kriminare, batik Hongkong, dan batik Belanda. Yang ketiga, teknik pembuatan batik. Ruang ketiga menampilkan teknik pembuatan batik jalan dengan tujuan awal pendirian Museum Batik Indonesia. Ruang ini menekankan bahwa batik yang masuk ke dalam warisan budaya tak benda adalah batik tulis dan batik cap yang menggunakan perintang, warna lilin, malam panas, dan alatnya berupa cacing tulis serta canting cap. Nah, selanjutnya penggunaan batik secara tradisional. Ruang keempat menjelaskan tentang penggunaan batik secara tradisional. Pada ruang ini dipamerkan jenis-jenis penggunaan batik yang ada pada masyarakat seperti kain, bawahan, dodot, gembek, ikat, kepala gondongan, dan selendang. Yang kelima, perkembangan batik. Ruang kelima menjelaskan tentang perkembangan batik secara modern. Di ruang ini terdapat koleksi batik yang menunjukkan adanya perkembangan batik dari segi motif, seperti batik Indonesia yang dibuat oleh ketik perwarna batik yang tidak hanya terbatas pada warna dasar dan bahan kain yang dipakai untuk membatik. Yang selanjutnya galeri kemasyhuran. Ruang keenam yaitu galeri kemasyhuran menampilkan beberapa tokoh penting dalam lini masa batik ini di Indonesia. Di ruang ini terdapat panel yang menjelaskan beberapa tokoh seperti Raja atau Ratu, R.A. Kartini, Ozijan, Soekarno, Toktisang, I.V. Soeharto, Adi Sadiki, Iwan Tirta, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya kesimpulan dari Museum Batik Indonesia, ruang ketujuh ini merupakan ruang kesimpulan yang menjelaskan tentang batik sebagai warisan nenek moyang dan akan terus lestari. Pada ruang ini terdapat koleksi busana kampuan yang merupakan replika busana pengganti yang digunakan oleh Sinuan Pakubuwono ke-10 dan Gusti Kanjeng Ratu Hema. Selain itu terdapat koleksi kain batik yang menggambarkan batik dalam setiap kehidupan manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.